Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang saya muliakan, saya banggakan Bapak pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, Bapak Imam, para alim ulama yang dirahmati Allah. Yang saya hormati Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang hadir pada malam ini yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam ini kita masih diizinkan Allah bersama-sama hadir di kajian kita rutinitas Masjid Darul Aman. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita diganti oleh Allah dengan pahala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua kali pertemuan sebelumnya kita membahas tentang surah Al-Fatihah. Malam ini kajian pertemuan terakhir dengan saya menjelang Ramadan, karena Ramadan tidak lama lagi, hanya sekitar 20-an hari lagi, maka kajian kita malam ini berkaitan dengan Ramadan itu, dengan puasa. Puasa itu rukun Islam yang ketiga, ada yang mengatakan keempat. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Ada yang membalik, ada yang syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kita pakai yang umum saja. Yang umum itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan zakat, dan haji. Itu yang umum. Puasa itu diwajibkan oleh Allah bagi orang-orang yang memenuhi kriteria, syarat. Pertama mesti Islam, kedua balik, ketiga berakal. Jadi orang yang tak boleh puasa itu pertama orang kafir, yang kedua anak kecil, yang ketiga orang gila. Kalau dia orang Islam lalu kemudian balik tapi dia tak puasa, berarti tinggal satu pilihan. Mungkin dia sedang gila. Jadi mungkin nampak badannya sehat tapi akalnya tak sehat. Maka dia tak puasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya dalam hal puasa ini harus hati-hati, karena memang puasa ini banyak intrik gitu. Intriknya ada orang yang puasanya sah, pahala tak ada. Ada orang yang puasanya tak sah, pahala tak ada. Ada orang yang puasanya dapat pahala. Kita tidak tahu Pak, kita ini level yang mana. Apakah level yang pertama, kedua, atau level yang ketiga. Mudah-mudahan level ketiga lah ya Pak. Orang yang puasa, lalu kemudian puasa kita oleh Allah dikasih pahala. Kita tidak mengkaji kapan awal puasa, karena di Indonesia itu tidak perlu dikaji. Kenapa tidak perlu dikaji? Karena kita ikut pemerintah. Jadi tidak perlu dikaji kapan awal puasa. Kalau nampak anak bulan, siapa yang menentukan nampak anak bulan? Pemerintah. Sudah selesai. Ikut aja lah pemerintah. Kata puasa, kata pemerintah besok puasa. Kata pemerintah besok belum. Tak usah mandai-mandai pula. Kadang-kadang umat ini banyak mandai-mandai Pak. Kata pemerintah belum puasa, dia puasa. Kata pemerintah belum lebaran, lebaran. Alah, ikut aja lah.
Selagi pemerintah kita masih orang Islam lagi, ikutlah. Faslun, bahasan kita malam ini, an-niyatu syartun lis-shaum wa ibaratul muharrar la budda min an-niyati fi shaumi wa fi syarhin lam yuridul khilafa fi annaha ruknun fi salatin am syartun hahuna. Niat itu syarat di dalam puasa. Ini dijelaskan di dalam kitab Muharrar. Tidak ada perselisihan tentang niat ini di dalam pendapat para ulama. Tak ada perselisihannya, Pak. Niat itu mesti. Hanya apakah dia masuk dalam kelompok rukun atau masuk dalam kelompok syarat sah. Kita tak usah membahas tentang rukun syarat sah, tentang niat itu. Kalaupun dia masuk rukun, mesti juga dibaca. Kalau dia masuk syarat sah, mesti juga dibaca. Jadi orang yang mengatakan niat itu adalah rukun di dalam sholat, maka dia mesti juga mengatakan bahwa niat itu rukun di dalam puasa. Kalau orang mengatakan bahwa niat itu adalah syarat sahnya sholat, maka kemudian dia mesti mengatakan bahwa niat itu menjadi syarat sahnya puasa. Jadi di dalam fikih itu tidak dibolehkan ada orang yang ketika menceritakan tentang sholat, bahwa niat itu rukun dalam sholat, tapi ketika menjelaskan puasa, dia mengatakan niat puasa syarat sah puasa. Itu tidak boleh. Jadi kalau dia mengatakan rukun dalam sholat itu niat, maka rukun di dalam puasa itu niat juga termasuk ke dalam. Nah, itu bahasan para ulama. Yang jelas, ulama itu tidak berikhtilaf, tidak berbeda pendapat tentang keharusan berniat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kapan orang itu mesti berniat? Niat puasa itu kapan dilakukan? Ini dalam hadis Nabi, masyhur hadisnya, Pak. Niat puasa itu bersepakatlah berdasarkan hadis Nabi bahwa niat puasa itu mesti dikerjakan malam hari. Beda dengan niat puasa sunnah. Memang ada korenanya, Pak. Puasa sunnah itu ada korenah dari hadis Nabi. Satu ketika Nabi datang ke rumah Aisyah pagi. Dia tanya sama Aisyah, Aisyah, ada tak sesuatu yang bisa engkau sediakan untuk sarapan? Dalam bahasa hadis itu untuk makan. Tapi karena pagi, maka diterjemahkan menjadi sarapan. Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kalau tak ada apa-apa di rumah ini, maka saya akan berpuasa. Saya berpuasa. Maka hadis ini menjelaskan bahwa niat itu boleh dilakukan setelah matahari terbit, sebelum masa tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Itu untuk puasa sunnah, tidak untuk puasa wajib. Nah, puasa wajib itu Bapak Ibu, 1 puasa Ramadan, 2 puasa nazar, 3 puasa kafarat. Itu puasa wajib tuh. Jadi yang 3 ini Pak, ini masuk dalam kelompok puasa wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa nazar itu wajib. Puasa kafarat itu wajib. Ibu ingat puasa kafarat? Tidak tahu puasa kafarat? Kafarat itu puasa orang yang terkena denda. Siang-siang melakukan hubungan suami istri, kena dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Atau ini kafarat ini banyak modelnya Pak. Kafarat zihar, ada kafarat ilak. Kafarat ilak itu Pak, itu mengatakan kepada istrinya, suami mengatakan kepada istrinya, aku tidak akan menggauli kamu selama-lamanya. Itu bahaya itu. Maka dia terkena kafarat, terkena hukuman. Hukumannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak sanggup puasa, dia mesti memerdekakan 1 orang perempuan, budak perempuan. Kalau tak bisa, dia mesti ngasih makan 60 orang miskin. Itu kafaratnya sama Pak dengan kafarat orang yang melakukan
hubungan suami istri di siang hari di Ramadan. Kafarat itu. Nah, kafarat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tuntutannya di ujung itu nanti ada. Kalau ada suami yang tidak melakukan kafarat itu, maka dia tidak boleh kembali lagi kepada istrinya. Artinya apa? Dia mesti menjatuhkan cerai kepada istrinya. Nah, itu risiko besar itu. Sama dengan laki-laki suami yang menzihar istrinya. Tahu zihar, Bu? Lupa juga. Zihar itu si suami menyamakan istri dengan ibunya, atau menyamakan istri dengan perempuan yang pada dasar hukumnya dia tak boleh nikah sama di perempuan itu. Katakan ibunya, neneknya, bibinya, nah, itu tak boleh Pak. Jadi istri itu tak boleh disamakan dengan ibu, dengan nenek, dengan bibinya dalam hal-hal tertentu. Maka zihar itu artinya punggung. Dia tuh punggung tempat minta gendong. Jadi kalau hal-hal yang sensitif disamakan dengan ibu, itu kena denda Pak, kita nih. Tapi kalau mengatakan kamu ini cerewetnya sama dengan mak, itu tak zihar itu. Tapi kalau dia mengatakan pahammu seperti paham makku, itu zihar itu. Jadi perkara-perkara yang sensitif nih, bokongmu sama dengan bokong makku gitu. Nah, itu bahaya tuh. Itu zihar itu Pak. Tidak boleh dalam Islam. Ini makanya istri itu nggak usah disama-samakan. Nggak usah di kamu ini seperti bidadari. Memang Bapak jumpa bidadari itu. Ya Pak. Aku tengok-tengok istriku ini sama dengan bidadari. Kapan ketemu sama bidadari? Tak ada ketemu bidadari ya Pak. Ini tak usah disamakan nih. Udahlah istri kita ya istri kita gitu aja lah. Lumrah aja lah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah jadi Bapak Ibu, puasa yang wajib tadi itu niatnya mesti malam. Malam itu kapan? Nah itu. Nah, ini kan ada masalah lagi Pak. Malam itu kapan? Kata ulama, malam itu apa mesti sepertiga malam? Apa mesti malam setelah tenggelam matahari lalu boleh berniat? Maka kemudian ulama-ulama kita lah sepakatlah niat itu dimulai setelah sholat tarawih, gitu kan Pak? Siap tarawih, tiap witir itu niatlah bersama-sama. Bilal mengingatkan niat besok mau puasa, terus dibaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, niat itu apa yang memang seperti itu? Niat itu tadi yang ngajar siapa? Rasul, bukan. Niat yang kita baca itu Pak bukan Rasul yang ngajar, tapi Rasul memberikan rambu-rambu dalam berniat. Di antara rambu berniat itu mesti di dalamnya ada fardu. Makanya di situ nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Niat itu boleh enggak digabung satu bulan, satu kali niat di malam pertama. Maka sepakat ulama tak ada yang boleh kan Pak. Jadi niat itu mesti setiap hari, setiap malam satu kali niat, setiap malam satu kali niat. Ini problem Pak, niat ini memang problem kita nih. Ini buku yang saya pakai untuk Bapak Ibu malam ini namanya Al-Mahalli. Ini fikihnya agak sedikit besar. Fikih Mahalli ini kalau di pesantren Jawa ini dipelajari Pak. Kalau di pesantren kita saya belum tahu lagi pesantren mana yang mempelajari Al-Mahalli. Ya Pak, Al-Mahalli itu besar memang. Syekh Imam Al-Mahalli itu yang nulis. Ini mazhabnya Syafi'i Pak. Hal ini mazhabnya Syafi'i. Beda sama fikih sunnah ya Pak. Ya sunnah itu agak sedikit terbuka. Kalau ini agak eksklusif untuk kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi semua pendapat dihimpun di sini. Pendapat dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi niat itu kapan yang paling baik? Kata ulama, sebagian ulama mengatakan kalau sudah malam.
Terserah mau di awal malam atau di tengah malam atau di akhir malam. Tapi ada ulama yang lebih jeli. Apa dia katakan? Mereka katakan, niat yang paling baik itu adalah ketika ibadah itu sudah dekat dengan waktunya. Jadi niat itu mesti dekat dengan ibadah. Mengambil kepada bentuk niat sholat. Kapan niat sholat dilakukan? Ketika melakukan ibadah. Maka puasa niat yang paling baik ketika menjelang puasa itu. Artinya sebelum imsak. Itu niat yang paling baik. Jadi mendekatkan niat dengan ibadah itu menjadi penting. Kita sekarang kan begitu Pak. Kenapa Bilal mengingatkan kita setelah sholat witir? Ini kan gunanya supaya kita tidak lupa Pak. Tapi niat yang paling afdol itu tempatnya itu adalah ketika sudah dekat dengan imsak. Tapi jangan waktu imsak. Karena waktu imsak sudah beribadah, sudah berpuasa. Sementara niat puasa itu mesti di luar puasa, mesti malam. Kalau sudah imsak, berarti kan sudah fajar. Nggak boleh dia. Jadi niat itu mesti menjelang imsak. Kenapa mesti begitu? Karena ada problem Pak. Apa problemnya? Bagi orang yang sudah niat malam, lalu kemudian mereka makan, apakah mesti diulangnya niat itu? Atau mereka sudah berniat malam, lalu kemudian dia tidur bersama istrinya, melakukan hubungan suami istri, apakah niat mesti diulang? Ya Pak, kalau di dalam fikih yang biasa-biasa, enggak, yang penting dia udah berniat, ya udah selesai. Walaupun dia makan, mau tidur, mau melakukan hubungan suami istri, niat nggak perlu diulang. Tapi di dalam kitab Al-Mahalli ini, yang paling baik, orang itu adalah mengulang niat pada saat dia sudah memutuskan niat itu dengan ibadah. Jadi gini, ini niat, ini ibadah. Ini saya contohkan, ini ibadah puasanya, imsak. Ini niatnya. Ini kan ada rentang waktu. Jadi antara niat dengan ibadah ini ketika diputus dengan makan, diputus dengan tidur, diputus dengan hubungan suami istri, maka yang paling baik itu adalah mengulang niat. Karena antara niat dengan ibadah ini mesti tidak ada selang. Itu yang paling bagus. Ya Pak, saya tidak mengatakan bukan tidak sah melakukan niat di awal setelah itu kita makan, bukan begitu. Tapi ini pendapat yang lebih muktamad, pendapat yang lebih baik dari pendapat yang selama ini kita amalkan. Kalau dulu-dulu kan yang penting udah niat, udah makan pun nggak apa-apa. Rata-rata kan kita makan Pak pulang dari masjid. Padahal tadi udah niat, sampai di rumah kita masih mentong kata orang Jawa. Masih mentong, masih ada makan nasi, makan snack. Ya Pak, nanti sahur lagi. Jadi kalau begitu niat yang paling baik apa? Mengakhirkan sahur, mengakhirkan niat. Itu yang paling baik menurut ulama dalam kitab Al-Mahalli ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masalah niat. Beda dengan niat puasa sunnah. Jadi kalau orang lupa niat, maka puasa tidak sah. Jadi kalau malam tak berniat Pak, itu memang bermasalah lah puasanya besok. Karena memang tidak sah. Karena niat yang ragu saja tidak sah Pak. Contohnya begini. Andai kata ya Pak, kalau Indonesia kan enggak. Andai kata TV tak ada, radio tak ada, HP tak ada, terus tak ada alat komunikasi yang bisa kita tahu bahwa besok puasa. Tak ada orang yang bisa melihat anak bulan. Yang ngasih pengumuman ke kita tidak ada. Lalu kemudian kita malam ini berniat. Sengaja aku niat puasa Ramadan, andai kata besok Ramadan. Andai kata Pak. Andai kata besok Ramadan. Karena Allah Ta'ala. Rupanya besok Ramadan. Maka puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia berandai kata besok Ramadan. Itu adalah bahasa tidak yakin bahwa besok Ramadan.
Nah ini kan kalau di kampung kita kan nggak ada Pak, karena tadi itu di awal saya katakan kita hari ini tidak membicarakan kapan kita puasa. Kita hari ini bisa nengok di mana saja, di TV, di YouTube, di mana saja udah bisa dilihat. Makanya saya nggak katakan tadi kapan kita puasa itu nggak perlu dipikirkan lagi, karena sudah menjadi kebijakan negara, menjadi kebijakan pemerintah. Cuma kadang-kadang pemerintah tuh agak lambat aja dikit. Kemarin-kemarin, entah kalau yang berikut nih. Ya Pak, kalau yang kemarin-kemarin kan pernah tuh Pak. Udah jam 7:30 malam, udah masuk Isya, belum ada pengumuman besok rayo atau enggak rayo. Orang labi masak lontong segala macam. Oh alah. Kata Muhammadiyah besok puasa. Kata pemerintah besok lepas oleh. Besok lo rayo leh. Kata Muhammadiyah besok rayo. Pernah kan Bu? Kata pemerintah besok lo rayo leh. Besok puasa 30. Nah sudah. Terawihlah kami malam tuh Pak. Di masjid kami itu. Waktu itu musola nih. Terawihlah kami lebih kurang setengah sak. Setengah sak. Yang lain dah rayo dah. Saya tengok, kenal saya orang-orang yang malam itu sholat tarawih dengan saya. Besok sarapan lontong dia. Cuman ada. Saya pagi itu masih keluar rumah lagi belanja untuk masak malam nanti takbir kan. Malam rayo, berarti kita masih puasa. Tinggal duduk di teras makan lontong dia. Pak, tadi malam kan tarawih. Iya Pak Ustaz, tadi malam tarawih, kini rayo. Astagfirullahaladzim. Apa cara itu? Jadi kalau bisa pemerintah itu jangan lambat memberikan informasi kepada rakyat nih. Ya Pak, terniayo kawan dia. Iya. Masalahnya kan datang lagi Pak. Masalahnya, kalau memang orang yang menyatakan hari ini Lebaran lalu kemudian sholat Id dia di lapangan atau di masjid, silakan aja kan Pak. Tapi ada yang menyatakan diri hari ini kita hari raya katanya. Sholat Id kita besok, gabung sama kita. Mana ada sholat Id hari kedua rayo? Apa cara itu? Sholat Id itu hari pertama ya kan Pak? Pertama Idul Fitri. Dia ikut sholat Jawa Pak. Rayonya ikut orang sekolah, tapi sholatnya ikut Jawa. Apa cara hukum sholatnya itu? Jadi makanya negara ini kalau bisa cepatlah ngasihkan informasi. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau niat puasa yang dalam kondisi ragu, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau malam ini malam 30, masih ada kemungkinan besok puasa atau besok Lebaran. Itu kan kemungkinan Pak. Ini malam 30. Malam 30 ini kan bisa jadi ini malam 1 Syawal atau malam 30 Ramadan. Karena bulan belum dilihat gitu. Tapi dia berniat. Sengaja aku puasa Ramadan besok, andai besok masih Ramadan. Andai kata besok masih Ramadan. Karena Allah Ta'ala. Nyatanya besok masih Ramadan. Maka puasanya sah. Beda dengan di awal. Kenapa dikatakan puasanya sah? Karena memang dia dalam keadaan bulan Ramadan. Jadi beda dengan niat di pertama tadi. Niat pertama tadi, besok aku puasa, andai kata besok Ramadan. Yang di ujung, aku besok puasa, andai kata besok masih Ramadan. Jadi niat yang kedua itu sah dia puasanya besok. Tapi niat yang pertama tidak sah puasanya besok. Nah, kenapa? Karena begini Pak. Ini saya kasih ilustrasi. Kita pergi ke kamar mandi berwuduk. Udah siap berwuduk, kita keluar dari kamar mandi masuk ke masjid. Sampai di masjid, ragu dia. Aku tadi niat enggak ya berwuduk? Niat enggak kita tadi berwuduk ya? Yang jelas Bapak sudah berwuduk kan? Sudah.
Kalau sudah berwudu berarti niatnya sudah dilakukan. Makanya kemudian wudhunya sah karena dia sudah dalam keadaan berwudu. Tapi kalau berwudu belum berwudu dia ragu. Kalau berwudu ragu dia. Aku nih udah niat wudu tadi belum ya? Maka nggak sah tuh Pak. Dia mesti mengulangi niat berwudunya karena dasarnya dia belum berwudu. Nah, itu. Makanya dalam kaidah usul fikih itu al aslu baqa'u makana ala makana. Itu kaidah usul fikihnya. Jadi sesuatu itu tetap menjadi seperti itu karena memang awalnya dia seperti itu. Jadi orang kalau menyatakan diri, aku tadi batal atau belum? Batal atau belum? Padahal sebelumnya dia sudah berwudu, berarti dia belum batal. Karena tadi sudah berwudu. Nah, begitu. Begitu ngambil sikap istimbat hukumnya tuh. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam berniat puasa ini, maka jangan ragu-ragu kalau memang kita biasanya berniat, setiap malam berniat, lalu kemudian di ujung itu kita ragu, aku tadi, ini sholat subuh nih, aku tadi niat atau belum ya? Niat atau belum ya? Seandainya memang setiap malam itu kita berniat, maka kita dianggap berniat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, niat Ramadan itu mesti niat setiap malam dan itu mesti sebelum imsak, tapi niat puasa sunnah itu boleh setelah matahari terbit. Batasnya kapan? Sampai matahari tergelincir. Syaratnya apa? Jangan makan, jangan minum. Kalau pulang dari subuh sampai rumah minum air putih, terus kemudian tanya sama istri, aduh bek sarapan dari kok ndak ada bang, adin puasa aja lah. Ndak bisa, tadi lah minum. Yang boleh puasa itu yang belum makan, yang belum minum. Lalu kemudian dia berniat jam 10 kah, jam 11 kah, siang dia berniat dari pagi, dari imsak, memang dia belum makan apa-apa. Muncul persoalan Pak. Puasa orang yang niatnya di setengah hari itu pahalanya berapa? Berapa pahalanya? Dikaji Pak, dipikir loh. Cuman apa pahalanya? Dia memang belum makan dari imsak, tapi niatnya jam 11. Puasanya dihitung pahala penuh atau puasa setengah? Ya Pak. Nah, makanya kemudian ulama di sini menjelaskan, penulis kitab Al-Mahalli ini menjelaskan, ini sama dengan orang yang sholat berjamaah dalam keadaan masbuk. Nah, sama dengan orang yang sholat berjamaah dalam keadaan masbuk. Maka orang yang sholat berjamaah dalam keadaan masbuk, dia dapat pahala penuh sama dengan orang yang melakukan jamaah dari awal. Kalau memang masbuk pada saat itu disebabkan oleh kendala. Tapi kalau memang hobinya masbuk itu lain lagi Pak. Kan ada orang yang memang hobinya masbuk kan Pak. Asal datang masuk rakaat ketiga. Nah, itu datang. Kenapa? Malihnya rakaat pertama kedua panjang ayat yang dibaca. Nah, jadi maka sengaja dia ngambil posisi masbuk. Itu beda lagi kasusnya dengan kasus orang yang masbuk disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Masbuk itu Pak adanya udah sejak dulu Pak. Tidak sekarang aja dong. Abu Bakar kan pernah masbuk kan Pak. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu Pak pada dasarnya nggak pernah masbuk, tapi hari itu masbuk. Sholat asar. Masbuk beliau. Pas masuk itu Nabi sedang ruku. Lalu Abu Bakar baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata Abu Bakar masuk dalam ke masjid itu Alhamdulillah. Kenapa dia baca Alhamdulillah? Artinya rakaat itu dia masih dapat karena Nabi masih dalam keadaan ruku. Turun Jibril Pak. Turun Jibril. Karena yang masbuk Abu Bakar. Ndak awak dong. Lawak yang masbuk ndak turun Jibril deh Pak. Ya Pak. Turun Jibril Pak. Ditahannya pundak Nabi itu dengan sayapnya. Ditahannya. Terus apa kata Jibril? Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar pujian orang yang masuk masjid tadi itu.
Kan dia baca alhamdulillah tadi Pak, alhamdulillah. Maka kata malaikat Jibril, sami Allah liman hamidah. Allah telah mendengar pujian orang yang masuk. Maka engkau jangan tidak dulu, tahan dulu. Dah dapat dia Pak takbiratul ihram, dapat rukuk bersama Nabi, baru Jibril ngomong lagi sama Nabi Muhammad. Qul sami Allah liman hamidah. Baca sami Allah liman hamidah. Nabi berdiri ketika i'tidal itu dibacanya sami Allah liman hamidah. Itu asbabul wurud. Awalnya i'tidal itu bacaannya Allahu Akbar. Jadi makanya Bapak Ibu hari ini kalau ada imam tersalah dari rukuk naik ke atas dia baca Allahu Akbar, enggak salah sholatnya. Karena memang awalnya dulu bacanya Allahu Akbar Pak. Kenapa berubah jadi sami Allah liman hamidah? Itu asbabul wurudnya Abu Bakar yang terlambat tadi itu, yang masbuk tadi itu. Ya Pak. Nah, jadi besok kalau ada orang tanya sama Bapak sama Ibu, kenapa intikal yang satu ini berbeda? Yang lain semuanya Allahu Akbar. Kenapa intikal yang satu ini bacanya sami Allah liman hamidah? Kita yang tiap hari sholat jangan sampai tak bisa jawab tuh Bu. Malu Pak. Ditanya di orang lalu bisa lope waduh. Awak tiap hari semayang. Ingat kan Bu? Bu? Nah. Kayaknya ibu gue pelupa. Makanya aja ditanya. Ya kan? Sami Allah liman hamidah. Bertukar Pak dari Allahu Akbar menjadi sami Allah liman hamidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu persoalan niat. Ada yang mau ditanya Pak? Ini kalau mau ada yang mau ditanya, tanya. Kalau enggak saya lanjutkan. Ya Bang. Salam. Salam. Puasanya kan wajib. Ya. Begitu juga dengan sholat. Kalau puasa wajib ganti. Gimana dengan sholat yang pernah kita tinggal? Apa kita wajib mengganti? Yang pertama itu ya. Ya boleh. Seandainya saya siap, anggaplah saya bangun jam 7. Itu niat apa saja? Sholat subuhnya. Niat sholat subuh. Apakah pakai golongan atau ada? Ya. Baik. Aisyah pernah berkata, Nabi bersabda, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengqada salat. Hadis ini kelihatannya umum. Kelihatannya umum hadis ini ya Pak. Aisyah disuruh mengganti puasa tapi tidak mengganti sholat. Problemnya apa? Problemnya haid. Makanya perempuan yang haid itu tidak kewajiban mengganti sholat. Kasusnya beda dengan orang yang tidak sholat. Ini ada orang yang pingsan. Mulai pingsannya dari waktu mau zuhur. Pingsannya sampai selesai asar. Wajib gak dia mengqadha sholatnya? Ya Pak? Nah, jadi qadha sholat ini bagi ulama Syafi'i tetap ada kecuali bagi perempuan yang haid dan nifas. Bagi yang tidak haid, tidak nifas, maka qadha mesti dilakukan. Qadha itu apa? Mengganti pekerjaan di luar waktu, itu namanya qadha. Makanya pertanyaan kedua, orang yang bangun jam 7 subuh pagi, dia kan tetap wajib sholat subuh. Itu niatnya ada apa qadha? Niatnya qadha. Kenapa? Karena di luar waktu. Di luar waktu subuh tuh yang menyebabkan dia mengqadha. Niatnya tetap qadha. Sholatnya sholat wajib, tapi niatnya qadha karena di luar dari waktu. Nah,
Jadi begini Bang, saya jelasin dikit. Ada beda antara wajib dengan fardu. Ibadah itu kan dua Pak, satu fardu, dua wajib. Fardu itu adalah ibadah yang wajib dikerjakan pada waktunya, itu fardu. Kalau wajib, ibadah yang wajib dilakukan dan boleh kapan saja, itu wajib. Memberi nafkah istri itu fardu apa wajib? Wajib. Maka boleh sekarang, boleh besok, boleh lusa. Sholat Isya itu fardu. Fardunya kapan? Setelah masuk sholat Isya sampai batas akhir. Kalau orang tidak sholat pada waktu yang ini, maka dia wajib sholat di luar waktu itu. Namanya qadha. Kalau dia tidak sholat, dua kenanya. Satu, meninggalkan waktu sholatnya. Yang kedua, dosanya meninggalkan sholatnya. Makanya kemudian orang yang tidak bayar zakat fitrah pada saat sebelum turunnya khotib dari mimbar, masih tetap wajib dia bayar zakat fitrah setelah khotib turun mimbar. Tetap wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena itu fardu bagi dia. Tapi dosa dia. Kenapa? Karena tidak dibayar pada waktunya. Tapi ketika dia bayar dia tinggal satu dosanya. Dosanya dikerjakannya tidak pada waktunya. Itu beda wajib sama fardu tuh dalam fikih. Jadi kalau kita tertidur, zuhur tertidur, kita kan disunahkan tidur siang, qailulah namanya. Sebelum zuhur tidur, rupanya bangunnya asar. Maka zuhur kan tetap wajib dilakukan dengan catatan sholat asar kerjakan dulu, baru kemudian mengqadha zuhur. Tetap harus dilakukan. Niatnya tetap qadha karena dikerjakan di luar waktu. Udah Bang, udah lah ya. Masih ada? Ibu? Ada lagi Bapak Ibu yang menanyakan tentang ibadah puasa. Lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, lalu kemudian menahan. Rukun puasa itu menahan, imsak, menahan diri. Menahan diri itu maksudnya adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, termasuk muntah. Jadi bahasan muntah itu khusus Pak di dalam rukun puasa itu. Muntah yang membatalkan puasa itu muntah yang disengaja. Muntah disebabkan sakit itu tidak membatalkan puasa. Muntah disebabkan safar perjalanan itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu sengaja muntah. Gosok gigi, orang yang digosok giginya digosok anak tokak, nanti muntahnya, itu batal puasa. Ini kajinya halus Pak, ini kajinya halus. Sampai orang yang sengaja mendahak, kalau batuk mendahak dikeluarkan, maka dia tidak batal. Tapi kalau sudah sampai ke kerongkongan, lalu ditelan, batal puasa. Karena dia sudah berada di situasi yang bisa dikeluarkan. Tapi kalau masih berada pada situasi tempat yang tak bisa dikeluarkan, maka dia tidak membatalkan. Jadi contohnya begini Bu, kita lagi flu. Kita kan biasa narik tuh. Gitu kan, narik. Itu kan sampai ke sini. Kalau tidak dikeluarkan, ditelan, batal dia puasanya. Karena dia sudah sampai pada kerongkongan untuk bisa dikeluarkan. Sengaja menelan, batal puasa. Itu kajian halus Pak. Kajian halus. Nah, kalau ludah, ini ludah yang masih di lidah, ludah itu kan di lidah Pak. Ludah yang masih di lidah itu kalau ditelan itu tidak membatalkan puasa. Tapi ludah yang dikumpulkan itu membatalkan. Karena ketika dikumpulkan dia sudah lepas dari tempatnya. Sudah lepas dari tempat lidahnya tuh, dikumpul kan jadi seperti air dia. Ditelan, itu yang membatalkan tuh. Jadi kalau menelan ludah yang masih di lidah itu tidak membatalkan. Tapi ludah yang dikumpulkan itu membatalkan.
Sama dengan memasukkan obat. Masukkan obat ini tidak usah saya baca matannya. Memasukkan obat itu Bapak Ibu, kalau pada lubang-lubang yang termasuk ke dalam lubang jauh, maka dia membatalkan. Mata, hidung, telinga, mulut, dubur, kubul, itu membatalkan. Bahkan orang yang ditusuk dengan pisau, perutnya, masuk pisau itu ke dalam perut, batal puasanya. Tapi kalau pahanya yang ditusuk, karena paha itu bukan jauh, maka dia tidak batal puasanya. Sekalipun sampai ke tulang. Nah, itu Pak, itu beda bahasanya tuh. Kenapa? Perut itu bagian dari jauh. Makanya orang-orang tua kita dulu kan selalu bilang sama kita waktu anak-anak, nah kalau mandi di sungai hati-hati, jangan sampai terkentut, nanti batal puasamu. Gitu kan Pak? Selalu orang tua. Kita dulu nggak mikir Pak, saya ketika baca buku, iya juga rupanya benar nih. Kenapa? Karena ketika terkentut, itu dubur kita kan push. Terbuka, lalu dia narik, zep. Nah, yang zep inilah Pak yang batalkan puasa tuh. Saya awalnya nggak yakin Pak sama orang tua dulu. Rupanya orang tua ini titel sekolah nggak ada, tapi ilmu tinggi. Awak gini Pak titel tinggi, ilmu yang kadang bayar. Apa ini? Batal Ustaz kalau itu konti awak sedang puasa itu konti lain. Nah ada batal yang batal makan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Rupanya itu bagian dari jauh, bagian dari kerongkongan. Ya Bu. Nah kalau awak di siku aman Bu, awak mandi pakai shower kan, karena ada konti, ada ditariknya, yang ditarik itu awak mandi di sungai. Nah itu bedanya. Dah Bapak Ibu dimuliakan Allah, bisa kita lanjutkan nantilah. Ada kajian di Ramadan subuh, saya ada 1 kali di sini subuh, mudah-mudahan bisa datang sehat walafiat. Bapak Ibu terima kasih sampai sini kajian kita, mohon maaf atas segala kekurangan. Pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan, ada kesalahan kesilapan saya selama setahun bersama Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.